Selamat pagi umat yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus. Saat ini, walaupun kita belum dapat kembali beribadah bersama dalam gedung gereja, namun kita tetap bersyukur atas penyertaan Tuhan dan kesehatan yang diberikan sampai saat ini. Untuk itu, marilah kita memenuhi undangan Tuhan dengan beribadah pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bersorai-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Sebab Kau telah menguji kami, telah murnikan kami bagai perak. Kau telah membawa kami dalam jaring, kenakan beban di pinggang kami. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Engkau telah biarkan orang melintasi atas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tapi Engkau membebaskan kami. Aku akan masuk rumah-Mu dengan membawa korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazar yang diucapkan mulutku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Korban bakaran dari hewan akan ku persembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba jantan, beserta lembu dan kambing jantan. Mari dengan asing kalian, orang-orang yang takut akan Allah. Ku akan ceritakan kepadamu yang dilakukan Tuhan padaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Padanya aku telah berseru, dengan lidahku nyanyikan pujian. Andaikan ada niat jahat dalamku, tentulah Tuhan tak mau mendengar.
Kita dasarkan kebaktian kita di dalam sebuah pengakuan bahwa ibadah kita terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Tema pada minggu hari ini adalah bergereja dalam kasih dan relasi. Kita diingatkan kembali sebagai satu tubuh Kristus untuk menghadirkan persahabatan dalam kasih. Sehingga dunia melihat bahwa kita ini muridnya. Dalam pembacaan Injil ditegaskan bahwa fondasi relasi Allah Trinitas adalah kasih. Maka mengasihi Dia adalah dasar satu-satunya untuk melakukan perintahnya seperti pada Yohanes 14 ayat 21 yang berbunyi demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya. Dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Mari kita bersatu dalam doa. Ketika kami bersama terpisah oleh jarak dan waktu, namun disatukan dalam tali kasih Kristus yang mau meneguhkan iman percaya kami di tengah-tengah wabah COVID-19 yang tengah membuat kami harus berdiam diri di rumah. Namun kami tetap ingin merayakan kemenangan iman percaya kami, meskipun kami harus dipisahkan oleh jarak dan waktu. Karena itu, berkati saat kami bersama akan mencoba membaca bagian daripada Alkitab. Kami rindu pembacaan Alkitab kami, menguatkan kami berjumpa dengan firman kehidupan. Karena itu, biarlah Roh-Mu yang kudus yang telah Engkau berikan kepada kami, yang memampukan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami berdoa dan menyerahkan pelayanan akan firman Tuhan, hanya dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Injil
terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai dengan 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan kita menurut Yohanes. Berbahagialah setiap kita yang menerima firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari dengan sukacita. Haleluya. Kalau kita diminta untuk memilih naik kapal pesiar atau kapal perang, kebanyakan mungkin akan memilih lebih enak naik kapal pesiar. Karena kalau
naik kapal pesiar, kita akan menikmati banyak pertunjukan yang memukau. Kita juga akan terhibur dengan banyak hal di dalam kapal pesiar yang megah. Bahkan di kapal pesiar pun kita akan menikmati berbagai kenyamanan yang ditawarkan oleh pemilik kapal pesiar. Dan mungkin kita juga akan sangat dilayani dengan baik. Karena itu kapal pesiar pasti menjadi pilihan setiap orang untuk menikmati liburan atau keseharian kalau itu ditawarkan. Bagaimana dengan kapal perang? Nampaknya kapal perang adalah kapal yang mengerikan. Dan mungkin sebagian besar dari kita enggan untuk memilih berkunjung ke kapal perang. Melihat dari jauh ya mungkin. Tapi untuk menjadi bagian dari kapal perang kita bisa berpikir-pikir dulu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Minggu Paskah ke-6 ini kita ditantang oleh Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Tantangan Yesus kepada para murid yang juga dipertentangkan kepada kita ketika kita ditanyakan, apakah kita mau mengasihi Yesus? Seperti apa mengasihi Yesus? Justru mengasihi Yesus perlu dibuktikan dalam kehidupan persekutuan umat Tuhan. Dan satu bentuk persekutuan umat Tuhan yang menjadi bukti bahwa kita mengasihi Yesus adalah dalam kehidupan bergereja. Kehidupan bergereja adalah persekutuan orang yang bergumul dengan dosa dan rindu keselamatan Tuhan. Karena itu orang-orang yang ada dalam persekutuan gereja masih tetap ada dalam berbagai tantangan dan godaan dengan yang namanya dosa. Tapi bagaimana pergumulan itu mau dijalani bersama dan dalam Tuhan? Ini yang menjadi upaya kita sebagai umat Tuhan membuktikan mengasihi Yesus secara tegas seperti yang Yesus tantangkan. Karena itu ketika Yesus menantangkan mengasihinya, Yesus menantangkan juga hidup bergereja. Yesus menunjukkan bahwa hidup bergereja tidak sama dengan berkumpul. Seperti layaknya kita ada di terminal, banyak tujuan kita ada di sana, tapi tujuan yang berbeda-beda, hanya ngumpul doang. Bergereja yang Yesus mau tunjukkan sebagai bukti persekutuan yang mengasihinya, justru tidak sama dengan berkumpul. Tetapi Yesus menunjukkan lebih dari sekedar bersekutu, mau menopang, mau menguatkan. Karena bergereja yang justru Yesus tantangkan kepada para murid adalah sebuah kesediaan untuk hidup dalam ketaatan. Karena itu ketika kita bersama memasuki Minggu Paskah ke-6 ini, bergereja dalam kasih dan relasi adalah sebuah tantangan untuk terus memperjuangkan kehidupan persekutuan kita. Layaknya seperti kita berada di kapal perang, bukan di kapal pesiar. Kalau kita ada di kapal pesiar, kita justru mempertanyakan apakah pertunjukannya cukup memukau untuk kita. Kalau kita ada di kapal pesiar, kita mempertanyakan apakah kita akan terhibur ketika ada di kapal pesiar itu. Ketika kita ada di kapal pesiar, kita akan mempertanyakan seberapa nyaman kita ada di dalamnya. Atau seberapa baiknya kita dilayani. Tapi justru tantangan kita membuktikan bahwa kita mau mengasihi Yesus dengan menuruti segala perintahnya. Menyatakan ketaatan itu seperti ibaratnya kita ada di kapal perang.
Justru ketika kita ada di kapal perang, kita ditantang untuk menjadi orang-orang yang siap dilatih dan mau diperlengkapi. Seorang yang justru siap sedia dan berdiri teguh. Orang yang mau berkontribusi dan berdedikasi. Tunduk pada sang komandan agung. Orang yang justru mau bersedia saling mendukung dan saling menopang. Juga memiliki hati untuk yang terhilang dan rela berkorban. Berada di kapal perang itulah yang menjadi tantangan Kristus untuk murid-muridnya membuktikan kasih-Nya yang dinyatakan dalam segala ketaatan dan kasih. Kita bersama mohon supaya ketika saat ini kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6, kehidupan bergereja kita menjadi kekuatan persekutuan kita yang mau dinyatakan dalam segala ketaatan. Ketaatan karena kita tahu kasih Kristus yang sudah memenangkan kita dari belenggu dosa, mau tetap menuntun kita untuk hidup dalam ketaatan, sehingga ketaatan ini mempersaksikan kemenangannya atas kayu salib. Tuhan menguatkan kita dan biarlah kita juga dimampukan untuk hidup bergereja dalam perjuangan menyatakan keutuhan dan ketaatan kepada Kristus Sang Kepala Gereja. Amin. Marilah kita berdiri dan bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita seperti dalam buku Mari Berdoa karya Leslie F. Brand. Berkatilah gereja kami, ya Allah, serta banyak orang yang menjadi anggotanya. Kami adalah anak-anak-Mu yang keras kepala dan pemberontak. Seringkali melupakan kebutuhan-kebutuhan sesama kami. Namun, Allah kami yang pengasih, Engkau terlalu sabar terhadap kami dan tidak pernah melupakan kami. Ajarlah kami bagaimana saling mengasihi dan bertindak sebagai anak-anak-Mu yang penuh kasih, dan bukan sebagai anak-anak yang penuh iri, memperebutkan pengakuan dan penerimaan. Kumpulkanlah kami bersama dalam kesatuan dan kekuatan, agar orang di sekitar kami boleh mengerti bahwa Engkaulah Allah, serta melalui kami merasakan secerca kasih-Mu bagi mereka. Amin. Umat Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan
dan didasari oleh firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat kita kumpulkan dengan memasukkan dalam amplop khusus yang nanti akan kita bawa ketika kita kembali beribadah bersama-sama di gedung gereja. Atau dapat pula memberikan persembahan dengan cara mengirimkannya melalui nomor rekening DKI Pasir Kaliki atau dengan men-scan barcode yang telah tersedia. Marilah kita bawa ungkapan syukur kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami hendak memberikan rasa syukur kami dengan sukacita dan sukarela. Meski keadaan saat ini tidak menentu, namun kami selalu merasakan dan percaya penyertaan-Mu tak pernah lepas dari kehidupan kami, melalui keluarga, sahabat, gereja, bahkan orang lain yang tidak kami kenal. Untuk itu, ajarlah kami melalui bimbingan Roh Kudus-Mu, agar dapat selalu mengucap syukur atas apa yang kami miliki saat ini, bukan dari apa yang tidak ada pada kami. Biarlah kehidupan kami menjadi persembahan yang baik di hadapan-Mu, dan dapat memuliakan nama-Mu, dari sekarang sampai selamanya. Amin. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan, bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan, bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat penyertaan Tuhan untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita di dalam berkat-Nya. Kiranya selalu ada cukup uang di sakumu sebagai tanda pemeliharaan Allah. Kiranya akan selalu ada karya bagi tanganmu untuk kau kerjakan sebagai tanda syukurmu.
Kiranya sinar mentari menerobos jendela rumahmu memancar pada seisi keluargamu, dan pelangi menyingkapkan tetes-tetes hujan di atas atap rumahmu, menambah keindahan hidupmu. Kiranya selalu ada tangan seorang sahabat yang menggenggammu, dan tangan seorang asing yang sudi kau genggam menjadi sahabatmu. Kiranya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali. Amin.